mungkin mulai minggu ini sudah akan dijadwalkan untuk kelas 10 praktek resep. Kelas 10 yang saya sayangi dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akan selalu mengirimkan video praktek resep. Nah, sebelum video itu diposting, nanti anak-anak untuk materinya sudah saya kirim terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau anak-anakku memperhatikan video tersebut, kalau ada hal-hal yang kurang paham atau mau ditanyakan, nanti kita bertemu di Zoom. Jadi untuk Zoom saya di situ hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku sekalian yang sekiranya belum paham atau kurang mengerti. Pertanyaan tersebut saya harapkan sudah disiapkan sebelumnya, sekecil apapun pertanyaan itu, karena mungkin itu juga untuk teman-teman yang lainnya. Nah, sementara untuk teori praktek saya sudah mengirimkan 3, teori praktek 1, 2, dan 3. Ini akan saya bahas secara singkat. Untuk kali ini mungkin nanti sampai dengan fungsi alat-alat praktek. Jadi kalau anak-anakku menyimak, teori praktek yang pertama mengenai penjelasan umum, yaitu mengenai bahwa teori praktek itu hanya fungsinya menjelaskan resep-resep yang akan dipraktekkan secara garis besar. Untuk secara luas nanti akan ada di pelajaran ilmu farmasi. Kemudian untuk pelajaran teori praktek itu 2 jam per minggu. Untuk kebutuhan buku praktek hanya ada 1 buku ekspedisi yang tebalnya sedang, yang nanti akan, dan nanti maksud saya akan dibagikan modul untuk praktek resep. Untuk kelas 10 praktek resep seminggu sekali. 1 kelas akan dibagi 5 kelompok menurut absen. Jadi urut absen, tidak bisa memilih-milih saya mau kelompoknya si A, si B, tidak boleh. Jadi nanti akan dipotong kompas urut absen. Untuk 1 kelompok akan dipandu atau dibimbing oleh 1 guru. Guru pembimbing akan di-rolling tiap semester, tetapi untuk kelompok tidak ada perubahan. Kemudian yang selanjutnya mengenai pelaksanaan praktek resep. Yang pertama, siswa harus sudah mempelajari materi yang akan dipraktekkan. Jadi maksud saya kalau masuk ke ruangan praktek itu di situ nanti sudah tinggal bekerja. Anak-anakku sudah siap semua apa yang akan dilakukan. Tidak perlu tanya kiri kanan, tapi betul-betul sudah siap sehingga bekerja itu yakin dengan apa yang dilakukan. Kemudian nanti wajib menggunakan jas praktek. Untuk alat praktikum itu ada 2. Yang pertama, alat yang disediakan oleh sekolah. Kemudian untuk anak-anak sendiri juga harus mempunyai peralatan pribadi. Untuk peralatan pribadi ini biasanya disiapkan oleh koperasi sekolah. Tetapi karena ini kita belum pernah tatap muka, nanti kita bicarakan setelah tatap muka. Kemudian 1 meja praktikum akan ditempati 2 atau 3 siswa. Nanti akan diatur oleh guru praktek. Kemudian 1 siswa menggunakan 2 laci. 1 laci tempat alat, yang alat dari sekolah nanti ada daftarnya. 1 laci untuk peralatan siswa. Sebelum praktikum, siswa harus memeriksa kelengkapan alat. Jadi untuk kelengkapan alat itu nanti ada daftarnya. Ini nanti di masing-masing meja sudah ada daftar kelengkapan alat dan tata tertibnya, sehingga nanti kalau tidak sesuai harus segera dilaporkan.
Kalau tidak melaporkan di akhir praktikum kok ada yang kurang, ada yang hilang, artinya siswa harus mengganti sebelum praktikum berikutnya. Nah, setelah selesai praktikum, siswa harus memeriksakan kelengkapan alat kepada petugas seperti sesuai waktu masuk pertama. Jadi waktu masuk pertama kurang atau lengkap atau lebih itu harus dilaporkan, waktu kembali juga sama. Apabila terdapat kekurangan, maka siswa harus mengganti. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang tadi Ibu sudah bilang bahwa ada alat yang disiapkan oleh sekolah, ada di satu laci. Mungkin sekarang di sini anak-anakku bisa melihat meja praktikum ini ditempati oleh 3 atau 2 atau 4 siswa. Kalau untuk 3 siswa biasanya di sini 1, di sini 1, di situ 1. Ini memang sengaja mejanya dikosongkan, tapi ini biasanya bisa dipakai untuk maksimum 4 siswa. Nah, kemudian yang Ibu maksudkan tadi bahwa satu anak itu mendapatkan jatah 2 laci. Mendapatkan jatah 2 laci. Maksudnya ini, laci yang pertama, ini laci yang terkunci. Ini isinya adalah alat-alat yang disiapkan oleh sekolah. Itu tempatnya di sebelah kiri. Kemudian nanti kalau untuk alat-alat siswa sendiri yang alat pribadi diletakkan di sebelah kanan, laci sebelah kanan. Nah, mungkin sekarang ini Ibu akan tunjukkan beberapa peralatan yang disiapkan oleh sekolah. Sekarang peralatan yang di atas meja dulu. Di atas meja itu ada 2 neraca. Ini yang neraca besar. Untuk neraca besar namanya gram balance. Gram balance ya. Jadi ini kapasitasnya untuk menimbang 1 gram sampai 1000 gram. Itu kalau menimbang 1 gram sampai 1000 gram ini adalah di neraca gram balance. Untuk neraca gram balance ini fasilitas 1 anak 1 neraca. Kemudian neraca yang kedua ini adalah miligram balance. Nah, miligram balance ini untuk menimbang kurang dari 1 gram. Untuk menimbang kurang dari 1 gram. Tapi ada minimalnya. Minimalnya adalah 50 miligram. Nah, ini kalau neraca yang ini itu untuk 1 meja ada 1 neraca. Jadi seolah-olah untuk 4 anak. Tapi nggak usah khawatir. Kalau meskipun 1 meja untuk 4 anak itu tidak akan antri menggunakan neraca ini. Karena apa? Intervalnya kalau menimbang kurang dari 1 gram itu lebih sedikit dibandingkan yang di atas 1 gram. Tadi Ibu bilang minimumnya adalah 50 mili. Bagaimana kalau menimbang kurang dari 50 mili? Mungkin saat ini belum Ibu terangkan dulu. Besok kalau sudah sampai pelajarannya Ibu baru mau akan terangkan. Kemudian sekarang alat-alat yang berada di dalam laci, yaitu ada yang namanya mortir. Ini mortir dan stamper. Ini aja 2 pasang. Fungsinya apa? Di sini mortir dan stamper itu fungsinya sama dengan kalau kita di rumah. Ya ini kalau di rumah ibaratnya cobek itu dengan apanya muntunya. Jadi ini fungsinya untuk menghomogenkan bahan obat dan untuk menghaluskan bahan obat. Kemudian ini ada 2 pasang ya anak-anak, ini ada 2 pasang jadi mortir. Yang namanya mortir yang di bawah ini, stamper ini ininya, ini stampernya. Nah, ini nanti ada 2 pasang. Kemudian yang kedua ada yang namanya ini gelas ukur, namanya gelas ukur. Ditinjau dari namanya gelas ukur, artinya ini gunanya untuk mengukur cairan, Kemudian ini ada beker gelas. Nah, bentuknya seperti gelas. Nah, di sini ada mulutnya. Di sini juga ada angkanya berapa cc. Ini fungsinya yang pertama bisa untuk menimbang cairan kalau memang diperlukan. Kemudian yang kedua fungsinya
bisa untuk melarutkan bahan dalam jumlah sedikit. Tetapi ini berbeda dengan gelas ukur. Kalau gelas ukur bisa untuk mengukur cairan. Tetapi kalau beker gelas ini tidak boleh untuk mengukur cairan. Mungkin di SMP sudah ada ini yang kira-kira ada hubungannya dengan ini. Kenapa kalau beker kok tidak boleh untuk mengukur cairan? Karena beker ini diameternya lebih panjang. Jadi seandainya terjadi kesalahan satu strip, itu kesalahannya lebih besar dibandingkan bekernya. Artinya apa? Mengukur dengan beker kesalahan akan lebih besar dibandingkan kesalahan mengukur dengan gelas ukur. Kalau berbicara soal kesalahan, apakah artinya boleh salah kita mengukur? Ya tentunya tidak boleh, diusahakan semaksimal mungkin tidak boleh salah. Meskipun di ilmu farmasi itu tidak semuanya harga mati, jadi ada interval-intervalnya. Nantilah kalau sudah kita tatap muka. Kemudian yang selanjutnya ada kolef. Kolef ini fungsinya, kalau ini tadi beker untuk melarutkan bahan yang jumlahnya sedikit, kalau kolef untuk melarutkan bahan yang tentunya lebih banyak, itu dilarutkan di dalam kolef. Selain itu bisa juga untuk menampung cairan, misalnya mau membuat larutan butuh air, airnya boleh diambil di sini dulu untuk menampung cairannya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah corong. Kalau corong fungsinya sama dengan di rumah. Tentunya ini untuk membantu memasukkan cairan misalnya ke dalam botol. Kemudian yang penting di sini juga ini fungsinya untuk menyaring. Nah, kalau menyaring pakai corong tentunya ada bahan yang untuk menyaring. Di ilmu farmasi bahan yang untuk menyaring itu ada 4 macam. Ada 4 macam, yaitu atau nanti sajalah bahan yang untuk menyaring nanti saja, saya lanjutkan dulu yang lainnya dulu. Ini ada cawan porselen atau nama lainnya Uidamska untuk menimbang cairan. Kemudian yang kedua untuk memanaskan atau menguapkan cairan. Kemudian kalau tadi Ibu bilang beker ini bisa untuk menimbang cairan, cawan juga bisa untuk menimbang cairan. Terus yang dipakai yang mana? Yang prioritas yang mana? Yang prioritas kalau dua-duanya nggak dipakai, yang dipakai adalah cawannya dulu. Mengapa cawannya dulu? Karena cairannya tidak banyak tertinggal di wadah. Kalau kita menimbang sirup di sini, dituang ke dalam botol. Sirupnya banyak menempel di bekernya ini. Tetapi kalau cawan sirup kemudian dituang di botol, ini bisa dibersihkan pakai mika atau pakai film sehingga bahan obat itu semaksimal mungkin bisa masuk ke dalam botol. Kemudian yang ini saya kira semuanya sudah tahu. Ini adalah panci. Apa fungsinya panci? Biasanya panci ini digunakan untuk pemanasan di atas api bebas. Maksudnya apa? Ya gampang di atas kompor gitu. Kalau ini tadi pemanasan bahan obat itu maksudnya ini tidak di atas api bebas, tidak boleh di atas kompor. Tapi ini nanti menggunakan yang namanya water bath. Jadi tidak di atas api bebas kalau cawan porselen. Kemudian yang selanjutnya nih spatel. Ini juga anak-anakku tahu kalau di rumah mungkin fungsinya untuk mengambil mentega kalau mau makan pakai roti. Tapi di sini fungsinya biasanya pertama untuk menimbang bahan lemak setengah padat. Maksudnya lemak setengah padat itu apa? Maksudnya lemak setengah padat itu contohnya yang gampang krim. Tapi krim itu bukan lemak, ya setengah padat, jadi bentuknya lembek. Kemudian ada vaselin, itu kalau nimbang ngambilnya pakai spatel, nanti tidak boleh menggunakan sendok.
Kemudian yang kedua, bisa untuk mengaduk-ngaduk pada waktu pemanasan. Bisa. Yang ketiga, ini nanti biasanya alat bantu waktu nanti akan membuat pil. Kemudian yang terakhir di sini ada batu timbangan. Nah, batu timbangan ini adalah batu timbangan yang untuk gram balance. Jadi untuk yang timbangan besar, yang kapasitasnya 1 gram sampai 1 kilo atau 1000. Kalau untuk yang neraca kecil, yang miligram balance, itu batu timbangannya agak berbeda. Ini siswa harus memiliki. Nah, nanti itu biasanya membelinya bersama-sama dengan peralatan yang disediakan oleh koperasi sekolah. Tapi besok saja, nanti kalau sudah sudah tatap muka. Itu tadi peralatan-peralatan yang ada di dalam laci. Kemudian peralatan-peralatan yang sifatnya untuk umum. Maksudnya tidak satu anak satu, tetapi sifatnya untuk umum. Contohnya ini di samping saya ini. Ini ada yang namanya pencetak pil. Nah, pencetak pil ini tentunya untuk membuat pil. Anak-anakku perlu tahu yang dimaksudkan dengan pil itu yang seperti apa. Yang dimaksudkan dengan pil itu mungkin sekarang memang sudah jarang. Kalau ada mungkin ini adalah obat-obat tradisional yang ada. Harusnya bentuknya bulat. Betul-betul bulat seperti gotri. Tahu gotri kan? Kira-kira seperti gotri. Ini pencetaknya di sini nih. Seperti ini pencetak pil. Kalau dilihat pencetak pil itu apa toh? Cuman seperti itu. Tapi kalau mau beli sulit. Tidak semua toko ada. Kemudian yang kedua adalah termometer. Termometer ini di sini bukan untuk mengukur suhu badan, tapi ini untuk mengukur suhu air. Kapan diukur suhu air? Itu nanti kalau sudah sampai pelajaran infus. Yang dimaksudkan infus di sini bukan infus yang kalian tahu kalau di rumah sakit kemudian diinfus, bukan itu. Infus di sini ini adalah merupakan suatu rebusan dari simplicia atau dari tanaman. Jadi kalau nanti membuat infus atau rebusan dari simplicia itu, kalau menurut ilmu farmasi nanti ada aturannya. Jadi harus suhunya nanti sampai pemanasannya sampai suhu tertentu. Tapi itu juga besok saja. Kemudian pencetak supo. Untuk pencetak supo, yang namanya supo itu kalau masyarakat luas itu adalah yang bentuknya seperti peluru. Yang bentuknya seperti peluru. Biasanya ini adalah untuk orang sakit ambeien, ya, pencetak supo. Nanti saya tunjukkan. Nanti ini belum, nanti saya tunjukkan seperti apa pencetak supo itu. Kemudian ada yang namanya butter bath. Butter bath ini adalah pemanasan dengan uap air mendidih. Ini di sini tempatnya di belakang. Tempatnya di belakang. Nanti dilanjutkan nanti. Sekarang untuk materi ketiga. Untuk materi ketiga, teori praktek ketiga yang saya posting yaitu mengenal laboratorium. Maksudnya apa? Supaya besok anak-anakku sudah masuk itu sudah tahu tempat-tempatnya. Kalau mau praktek ngambilnya bahan di mana, mau nyuci di mana, dan seterusnya. Untuk laboratorium itu nomor 1 mengenai bahan obat. Ini di belakang ibu ini adalah semuanya obat padat. Mungkin ada sampai 150 macam obat padat. Nah, kemudian ini sudah diberi nomor urut. Supaya apa? Nanti kalau praktikum itu mengambil dan mengembalikan kepada tempatnya. Kemudian ini sudah disusun secara alfabetis. Maksudnya urut abjad.
Jadi anak-anakku kalau misalnya mau mencari bahan namanya camphor. Camphor itu huruf depannya C, berarti langsung saja dirak yang abjadnya dimulai dari huruf C, tidak perlu harus dilihat dari abjad A. Kemudian yang di sana itu adalah untuk bahan cair. Ini untuk bahan cair. Untuk bahan cair sama urut nomor, urut abjad, hanya saja di sini adalah bentuknya apa? Cairan. Ini juga ada satu rak. Kemudian ini adalah bahan-bahan setengah padat dan bahan padat, lemak padat dan lemak setengah padat. Contohnya untuk lemak padat, ini ada yang namanya sera flava. Sera flava, sera itu adalah malam, flava itu artinya kuning. Jadi ini adalah malam kuning. Kemudian di sini ada parafin. Anak-anakku semua tahu kan, parafin itu adalah lilin. Ini parafin solidum, artinya parafin padat. Kemudian yang lemak setengah padat, ini ada vaslinnya mana ya? Vaslin, ini lemak setengah padat. Ini ada vaslin. Vaslin ada dua macam, ada yang putih, ini vaslin album itu putih. Kemudian ada vaslin flavum, itu adalah kuning warnanya. Ini adalah kategori lemak setengah padat. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sebelah sana ada beberapa almari. Ini almari ada dua macam. Yang satu, ini almari tertutup. Maksudnya almari tertutup itu adalah pintunya tidak kelihatan dari luar, tapi terbuat dari papan. Jadi tidak bisa, yang di dalam almari ini tidak bisa dilihat. Ini untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan obat-obat narkotika. Jadi untuk obat narkotika itu disimpan di almari tertutup. Kemudian yang di sini ada almari kaca. Nah, untuk almari kaca ini adalah untuk menyimpan obat keras dan racun. Ini sekilas mengenai apa untuk laboratorium. Kemudian di sebelah sana itu ada buku-buku kalau diperlukan untuk yang praktikal, itu ada di sebelah sana. Untuk selanjutnya corong, menggunakan corong kan, corong untuk untuk membantu menuangkan cairan dan untuk menyaring. Untuk menyaring bahannya itu di sini ada 4 sebenarnya. Satu, kapas. Kapas ini adalah untuk menyaring cairan encer, untuk menyaring cairan encer. Kemudian ini yang namanya kertas saring. Jadi ini sepertinya kertas, tapi ini memang khusus kertas untuk menyaring. Jadi tidak semua kertas bisa dipergunakan untuk menyaring. Jadi ini memang khusus untuk kertas saring. Nah, kertas saring ini untuk menyaring apa? Kertas saring itu untuk menyaring hasil reaksi. Biasanya untuk menyaring hasil reaksi. Kemudian untuk menyaring obat yang digunakan untuk mata, tetes mata atau cuci mata, itu harus disaring menggunakan kertas saring. Yang selanjutnya sebenarnya masih ada lagi ini yang namanya kain kasa. Kain kasa mungkin anak-anakku sudah cukup mengerti meskipun di sini nggak ada contohnya. Kain kasa itu adalah yang seperti perban itu. Nah, itu kalau itu untuk menyaring cairan kental. Kalau kapas cairan encer, kalau kasa untuk cairan kental. Ada satu lagi yang namanya kain flanel. Kain flanel anak-anakku juga cukup tahu, sepertinya yang gampang itu yang sering untuk lap kacamata itu, yang ada bulu-bulunya itu.
Itu untuk menyaring infus yang tadi Ibu bilang untuk membuat rebusan simplicia. Itu nyaringnya menggunakan apa? Kain kasa. Itu beberapa alat yang mungkin sering digunakan untuk praktikum resep, sudah Ibu sampaikan semua. Dan perhatikan saja di materi yang Ibu posting sudah ada semua. Jadi besok kalau mungkin ada yang mau ditanyakan pada saat Zoom. Sekarang sekaligus Ibu mau menjelaskan teori praktek yang ketiga. Yang kedua adalah menyetarakan neraca. Tadi adalah mengenal laboratorium, sekarang cara menyetarakan neraca. Cara menyetarakan neraca, pertama neraca ini harus dibersihkan terlebih dulu. Kalau membersihkan neraca, kalau mau membersihkan ini, apanya ini? Papannya, ini tidak boleh didorong-dorong begini, tapi ini harus diturunkan. Nah, kalau menurunkan sebaiknya yang sebelah kanan ditaruh sebelah kanan, yang sebelah kiri ditaruh sebelah kiri. Kenapa begitu? Karena peralatan yang ada di neraca ini sudah ada aturannya. Kalau yang kanan yang seperti apa, yang kiri seperti apa, jadi ini berbeda. Kalau sampai tertukar kiri kanan nanti sudah berbeda. Jadi sebaiknya untuk preventif tidak terjadi kesalahan, makanya kiri taruh kiri, kanan taruh kanan. Kemudian kalau sudah ini dilap pakai serbet, dilap bersih. Terus ini dinaikkan, ke yang kanan tadi dinaikkan kanan, diusahakan ini yang anting-antingnya ini yang di bawah, ini juga. Nah, kemudian kalau sudah piring neraca ini juga dibersihkan. Terus di sini ini ada lapisan plastik. Ini plastik ini untuk melindungi piringnya. Jadi besok jangan dibuang, tetap biar di sini saja. Ini juga kiri kanan sama. Kalau sudah begitu baru kita cek. Kalau kita mau menggunakan, dicek neraca ini sudah setara atau belum. Dan jangan lupa kalau menyetarakan sebaiknya sebelah kiri kanan sudah diberi satu kertas timbang sekalian. Nah, kenapa? Karena nanti kalau menimbang bahan itu menggunakan kertas. Jadi ini sebaiknya kiri kanan sudah diberi kertas timbang sekalian. Kemudian dibuka. Posisi neraca dulu. Posisi neraca itu sebaiknya diletakkan di tepi meja. Sampai seberapa? Sampai tangan ini kalau mau membuka tombol tidak tertahan oleh meja. Kalau ini berada di tengah, nanti tangan tertahan oleh meja tidak leluasa. Jadi letakkan di tepi meja sampai seperti ini. Nah, kemudian yang namanya memegang tombol, menggerakkan tombol itu dibiasakan dari awal menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan-tanganan nanti untuk bekerja untuk menimbang. Nah, sekarang ini cara menyetarakan neraca. Ini sudah kiri kanan sudah diberi satu kertas timbang. Kemudian neraca kita angkat pelan-pelan. Nah, ini sepertinya terlihat bahwa lebih berat di sebelah kiri. Artinya di sebelah kanan perlu tambahan beban. Nah, untuk menyetarakan menambah beban itu apabila neracanya masih bagus bisa menggunakan skrup ini. Kiri kanan ini ada skrupnya. Nah, skrup ini kalau digeser keluar itu artinya ini menambah beban. Tapi kalau digeser ke dalam dimasukkan, ini artinya mengurangi beban. Jadi kalau kita lihat seperti ini tadi, nah, posisinya kan berat di sebelah kiri. Berarti boleh di sebelah kiri dikurangi bebannya dimasukkan atau di sebelah kanan dikeluarkan untuk menambah beban. Sekarang kita coba dulu yang sebelah kanan yang dikeluarkan dulu. Coba bisa tidak? Kalau sudah kita angkat pelan-pelan. Masih kurang sedikit. Jadi ini masih bisa dikeluarkan sedikit. Sudah ya Mas Nanto ya. Nah, ini kalau sudah seimbang. Kalau ini terus terang ini contoh kebetulan ini neracanya masih bisa disetarakan kiri kanan menggunakan skrup masih bisa.
disetarakan. Nah, tapi mungkin nanti kalau anak-anakku masuk ada mungkin beberapa neraca yang tidak bisa menyetarakan dengan ini loh. Kenapa Bu? Berarti itu neracanya rusak. Bukan karena rusak, karena yang menggunakan itu digunakan terus-menerus, yang menggunakan orang banyak, ya artinya tentunya alatnya ada sedikit perubahan. Jadi kalau misalnya nanti menyetarakan pakai skrup ini sudah tidak bisa, yang satu sudah mepet ke dalam, yang satu sudah mepet keluar, kok tetap tidak bisa seimbang, biasanya nanti ditambahi dengan beban kertas timbang. Tapi mungkin nanti saja ya Bu Yanti kalau sudah masuk tatap muka. Maksudnya seperti apa? Yang jelas ini tadi adalah cara menyetarakan neraca. Untuk cara menyetarakan neraca saya kira sudah cukup. Berarti untuk pelajaran selanjutnya adalah cara menimbang bahan. Untuk materi selanjutnya Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menimbang. Kalau nanti suatu saat sudah praktikum resep pasti akan menimbang, ataupun sebelumnya itu biasanya belajar menimbang terlebih dahulu. Namun perlu Ibu sampaikan nanti kalau anak-anakku sudah mulai praktikum, posisi meja ini juga diatur supaya kelihatan rapi dan tidak semrawut. Jadi nanti ada aturannya. Kan anak-anak mendapatkan jatah 2 lagi, separuh meja ini jatahnya. Yang mepet sebelah kiri, yang baik yang mana saja, pokoknya yang mepet sebelah kiri itu nanti untuk buku, yang mau untuk praktikum itu, buku praktiknya itu. Kemudian di samping buku neraca yang tadi letaknya di tepi meja. Kemudian yang batu timbangannya yang tadi sudah Ibu terangkan, taruh di depan neraca supaya mudah mengambilnya. Taruh di depan neraca. Kemudian bahan obat diletakkan di sebelah kanan neraca dan etiket harus bisa dibaca. Jadi tidak boleh etiket menghadap ke samping, bahkan menghadap ke sana. Tidak boleh. Jadi etiket harus menghadap pada dirimu sehingga bisa membaca. Untuk apa? Ya untuk ngecek apakah betul obat yang akan ditimbang sudah sesuai dengan resep yang diminta. Jadi sekali lagi ini diletakkan di sebelah kanan neraca. Ya. Kenapa di sebelah kanan neraca? Karena neraca ini nanti piring sebelah kiri itu untuk batu timbangan, sedangkan piring di sebelah kanan untuk bahan obat. Makanya bahan obat diletakkan di sebelah kanan neraca. Kemudian nanti yang di sebelah kiri yang lebar ini untuk apa? Ini untuk bekerja, Nah, kemudian serbet. Serbet ini nanti ada 2, yang alat yang sudah siapkan itu biasanya ada 2. Yang satu untuk lap tangan harus dibedakan, yang satu nanti untuk lap alat-alat. Jadi jangan sampai lap alat untuk lap tangan, soalnya kadang-kadang ada bahan-bahan yang berbahaya yang membakar, itu tidak boleh menggunakan serbet yang untuk alat-alat. Nah, sekarang ini Ibu mau menerangkan bagaimana cara menimbang serbuk bahan obat. Jadi ini botol bahan obat sudah diletakkan di sebelah kanan neraca. Kemudian sendok. Sendok ini sebelum dan sesudah digunakan harus dilap terlebih dahulu. Jangan lupa, ini sudah protap sampai besok kamu bekerja. Itu yang namanya sendok, itu sebelum dan sesudah harus dilap terlebih dahulu. Nah, kemudian sekarang misalnya ini, kita mau menimbang 10 gram misalnya. Nah, inilah 10 gram, mau menimbang 10 gram. Nah, kalau mau menimbang 10 gram, ini kan banyak. Jadi tidak mengambil sedikit-sedikit, nanti kan lama. Perkiraan saja, 10 gram itu kira-kira seberapa. Yang namanya kira-kira itu kalau belum biasa ya, biasanya kira-kiranya ya meleset, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa bisa memperkirakan, oh 10 gram itu kira-kira seberapa. Nah ini caranya, kalau mau menimbang banyak, itu diambil dulu di sini, diletakkan di meja saja, dulu ya. Kemudian nanti dinaikkan di atas neraca, baru nanti ditambah.
Kita coba dulu. Kalau sudah, ini toh, saya sebentar, kan masalahnya 10 gram nih. Nah, kalau sudah begini kita coba. Oh, masih kurang. Kurangnya sedikit atau banyak? Kalau kurangnya banyak bisa ditambah. Tapi kalau kurangnya sedikit, itu bisa dengan cara ambil bahan, kemudian diketuk-ketuk. Neraca boleh dalam keadaan dibuka. Jadi tidak ditutup. Nah, menimbang itu sebaiknya neraca jangan dibuka 100%. Ya, jangan 100%. Tapi dibuka kira-kira 25% dulu. Kalau sudah pas baru untuk proses dinaikkan 100%. Nah, ini kalau sudah seperti ini dinaikkan sedikit, ini kurang sedikit. Ini neraca kalau menambah beban, itu neraca boleh dalam keadaan terbuka. Ini diketuk-ketuk sedikit-sedikit. Nah, diketuk-ketuk sedikit. Ternyata ini diketuk sedikit-sedikit sudah kelebihan. Kan mau dikurangi. Kalau mengurangi bahan, neraca harus dimatikan dulu. Kemudian ini dikurangi sedikit. Nah, kalau sudah dikurangi, baru neraca dinaikkan lagi. Nah, oh masih kelebihan sedikit, dikurangi harus ditutup lagi. Kemudian diambil lagi sedikit sampai pas. Nah, ini masih kurang sedikit sekali. Kalau menambah sekali lagi boleh dibuka, tapi kalau mengurangi harus ditutup. Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sudah menimbang selesai. Kemudian jangan lupa sendok dilap lagi. Kalau nanti sudah praktikum, obat ini kan mau dibuat. Tapi karena ini belum praktikum, hanya contoh menimbang, artinya obat ini dikembalikan lagi ke dalam botolnya. Nah, kemudian kalau nanti sudah selesai menimbang, jangan lupa botol dikembalikan pada tempatnya. Kalau ini nomor 2 ya kembalikan ke nomor 2. Jangan malas, misalnya nomor 2 nomor 2 jauh, kemudian dikembalikan apa? Yang dekat tidak boleh ya. Ini nomor 2 dikembalikan lagi posisi ke nomor 2. Itu cara menimbang apa? Serbuk. Untuk selanjutnya Ibu akan menunjukkan bagaimana cara menimbang cairan. Tapi perlu Ibu ingatkan bahwa sekali lagi posisi meja sebelum bekerja nanti harus diperbaiki terlebih dahulu. Sekali lagi sebelah kiri buku, sebelah kanannya neraca, batu timbangan taruh di depan, kemudian nanti sebelah kanan untuk bekerja. Nah, kemudian sebelum menimbang juga saya ingatkan, neraca harus ditara terlebih dahulu seperti kemarin. Jadi neraca disetarakan terlebih dahulu. Kalau sudah setara baru dipergunakan untuk menimbang. Nah, karena ini yang mau ditimbang adalah cairan, ini saya mengambil salah satu contoh sirup aurantium. Jadi saya menggunakan contoh sirup aurantium. Nah, tentunya kalau mau menimbang cairan pasti harus menggunakan wadah. Nah, alat yang untuk menimbang cairan sudah Ibu terangkan, bisa beker gelas, bisa cawan, tetapi prioritas cawan. Nah, karena ini wadah ini punya berat, jadi harus ditimbang dulu wadahnya. Nah, istilahnya menimbang wadah itu adalah menara atau wadah harus ditara dulu. Untuk menara atau menimbang wadah tidak boleh menggunakan batu timbangan, tapi menggunakan alat lain. Ini di sekolah kalau menimbang cawan, menimbang beker, menimbang botol itu adalah menggunakan kelereng. Nah, ini yang sebelah kiri saya taruh kelerengnya dulu. Nah, kemudian kelereng itu kan tidak pasti pas 10, pas 9, mungkin 9 kurang kalau 10 lebih. Artinya dipakai 9 kemudian ditambah bahan. Nah, bahan yang untuk menambah biar bersih, Ibu minta menggunakan beras. Tapi berasnya itu sedikit saja, tidak perlu 1/4 kilo atau 1 on, sedikit saja. Ini contohnya, Ibu ini sudah tara, di sini ada kelereng, di sini cawan, kita cek. Oh, ternyata kurang. Nah, kekurangannya ini kalau ditambah 1 kelereng ini pasti lebih. Makanya ini kekurangannya ditambah dengan beras.
beras yang untuk menambah sebaiknya diusahakan di luar kelereng dulu. Maksud saya tidak di dalam wadah dulu, di sini dulu untuk menambah sedikit-sedikit seperti kemarin waktu menambah serbuk. Caranya pakai apa? Pakai sendok kemudian diketuk-ketuk. Nah, pokoknya sedikit-sedikit dulu. Pakai ini dulu. Nah, kenapa ibu tidak boleh langsung masuk? Contohnya seperti ini. Kalau kelebihan, kalau beras ini tadi sudah masuk ke dalam kelereng, mau diambil sulit. Makanya taruh dulu tidak bersama-sama dengan kelerengnya. Kalau seperti ini kan diambil mudah. Ini diambil mudah nih. Tinggal dicoba lagi. Nah, oh masih kelebihan, bisa diambil lagi. Pas, sekarang sudah pas. Nah, kalau sudah pas seperti ini, baru beras dimasukkan ke dalam kelereng supaya rapi. Dah, masuk sini ya, kemudian untuk menara. Nah, terus misalnya mau menimbang 20 gram. 20 gram. Nah, pada saat pertama menuang ke dalam cawan, ini sebaiknya cawan diletakkan di atas meja dulu, supaya nanti kalau tumpah tidak ke piring neraca tapi berada di meja. Kalau menimbang cairan, seandainya terjadi kelebihan atau kekurangan, tidak boleh diambil pakai pipet, tetapi harus dituang. Jadi nggak boleh. Untuk mempermudah, itu boleh dibantu dengan beker supaya nanti mudah kalau menuang, mau mengurangi, mau menambah mudah. Jadi ini sementara dituang dulu di dalam beker. Kemudian ini kita tuang di sini, kira-kira dulu 20 gram berapa. Yang namanya kira-kira tidak pasti pas, mungkin kurang, mungkin lebih. Ini kira-kira saja dulu. Nah, ternyata sudah kelebihan, berarti ini harus dikurangi. Tidak boleh mengurangi pakai sendok, tidak boleh. Mengurangi dengan pipet tidak boleh. Tapi ini harus dituang kembali ke wadahnya. Ya mungkin nanti akan berkali-kali waktu menimbang karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa ya tidak. Ini masih kelebihan, dikurangi lagi. Jadi seperti berlaku kemarin, kalau mengurangi bahan, neraca harus diturunkan. Kalau menambah, neraca boleh dalam keadaan terbuka. Oh ternyata kurang, kelebihan banyak ya. Masih sedikit. Aduh, kan ini. Ya. Nah, sekarang ini tadi kalau menambah kan diturunkan neracanya, mengurangi. Kalau menambah ini harus dalam keadaan terbuka. Ini menggunakan beker supaya mudah. Jadi lewat mulut bekernya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Memang biasanya ini agak sulit kalau menimbang cairan. Jadi harus hati-hati. Oke, dicek dulu. Oh, masih kurang. Kurang sedikit sekali. Sedikit saja. Ini ibu sengaja, ini masih kelebihan sedikit. Kalau kelebihannya sedikit, kalau dituang mungkin nanti akan kurang lagi, nambah lagi. Nah, kalau terjadi seperti ini, cairan boleh diambil menggunakan tutup botolnya. Jadi tutup botol dicelupkan di sini pasti sudah ada yang terangkat. Jadi kalau kelebihannya sedikit, caranya seperti ini. Nah, jadi boleh menggunakan tutup botolnya. Dicelupkan biar ada terangkat sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan dituang-tuang terus, nanti mungkin jadi kurang. Sedikit lagi.
Dah, wis. Jadi ini kalau menimbang cairan, kalau kelebihannya tinggal sedikit bisa diambil dengan tutup botolnya. Tapi kalau kelebihannya banyak dituang kembali, dah toh. Sudah selesai ini untuk cara menimbang apa? Cairan. Kemudian nanti kalau mau mengembalikan ke dalam botol supaya tidak tumpah-tumpah. Dari cawan mau dikembalikan, ini sisanya dari beker dikembalikan, jangan lupa. Kemudian ini juga mau dituang. Nah, kadang-kadang menuang seperti ini bisa tumpah-tumpah. Supaya tidak tumpah, ini di bagian mulut, di bawah mulut apa cawan itu bisa diberi vaselin sedikit. Di bawah mulut sini, mulut apa ini? Mulut cawan, bawahnya ini dikasih vaselin. Biar nanti waktu ini, kalau ini kebetulan sedikit, nanti bisa jadi menuangnya itu banyak supaya tidak tumpah. Di bawah mulut ini dikasih vaselin, kemudian ini digunakan untuk menuang. Nanti tidak akan melebar kemana-mana, tapi bisa langsung masuk ke dalam botol. Itu cara menuang cairan, bisa dibantu dengan cara seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Ibu mau memberikan contoh bagaimana cara menimbang lemak setengah padat. Ini contohnya namanya vaselin album. Nah, jangan lupa kalau menimbang etiket harus bisa dibaca, dihadapkan ke sini. Nah, ini dimasukkan dulu. Kemudian ini menimbangnya, ya udahlah kebanyakan 20 gram. 10 gram saja. 10 gram saja. Yang dipakai untuk mengambil lemak setengah padat adalah spatel. Kemarin Ibu sudah terangkan. Kalau mengambil lemak padat dengan spatel, bukan berarti ini harus kena semua, tidak, tapi kira-kira pada ujung spatel kurang lebih 3 cm saja. Jadi kalau ngambil bahan tidak ini semua kena vaselin, tapi kira-kira tidak usah dipakai penggaris, kira-kira saja itu yang kena sekitar 3 cm saja. Nah, kemudian kalau sudah diambil seperti ini, menaruhnya di kertas, memindahkannya di kertas. Kertas diletakkan di tepi meja, separuh dilipat ke bawah, yang separuh di atas. Kemudian ini taruh di tengah-tengah sini. Nah, jadi bersih, ini spatelnya bersih ya, taruh di situ. Kemudian baru ini dinaikkan ke atas neraca. Kita lihat. Oh, kelebihan. Nah, kalau kelebihan seperti biasa berlaku, neraca harus dimatikan dulu atau ditutup dulu. Kemudian cara mengambil kalau kelebihan ini dari luar diputar ke dalam begini. Nah, diputar begini. Nah, bukan dari sini ke sana. Kalau dari sini sana kan dari dalam keluar. Ini dari luar diputar ke dalam. Jadi nggak kemana-mana. Nah, masih kurang banyak, masih kelebihan banyak maksudnya. Ini diambil lagi, diputar ke dalam lagi. Jadi jangan diputar keluar, tapi diputar ke dalam. Kurang sedikit. Kalau menambah ya seperti tadi, sebaiknya nambahnya ditaruh di tepi meja ini. Kalau langsung ke situ kadang-kadang lepratnya leprat. Kelebihan sedikit. Angel ya, nimbang sulit ya. Ini yang ditimbang itu bahan obat, jadi nggak boleh nimbang itu dikurangi atau diangeti. Seperti kalau kita beli buah 1 kilo diangeti, Bu, nggak boleh ya. Kemudian ini nanti Ibu akan pergunakan untuk menimbang kombinasi.
Maksudnya kombinasi apa? Mau menimbang cairan, misalnya di dalam salep, ini vaselin biasanya untuk salep, bahan obatnya kebetulan cair. Nah, kalau cairannya itu ditimbang di tempat lain, padahal hanya sedikit, hanya 1 gram, nanti hanya habis di wadahnya saja. Jadi supaya bahan tersebut karena sedikit tidak habis di wadahnya, menimbangnya di bahan yang lain yang bisa digunakan untuk menimbang. Caranya ini dibuat cekungan, ya, dibuat cekungan, tidak perlu bagus-bagus, yang penting bisa untuk menimbang cairan. Dibuat cekungan begini. Kemudian di dalam cekungan ini untuk menimbang cairannya. Nah, misalnya cairannya mau menimbang 1 gram, tinggal menambah batu timbangan 1 gram. Ini 1 gram tinggal ditambahkan di sini timbangan 1 gram. Kemudian baru cairannya ditimbang. Nih. Karena ini botolnya kecil biasanya, jadi lebih mudah. Ya, ini sambil dibuka, diteteskan sedikit-sedikit, karena hanya sedikit, hanya 1 gram. Ora ketok. Iki ndak merakian. Ketok ya. Tetes-tetes sampai 1 gram. Ya, dah pas 1 gram. Selesai. Kalau ini nggak boleh dikembalikan karena ini kan kombinasi, jadi ini dibuang saja. Besok kalau praktikum belajar menimbang, kalau yang kombinasi bahan tidak perlu dikembalikan, tapi nanti dibuang saja. Ini beberapa contoh cara menimbang beberapa bentuk fisik bahan obat. Kemarin serbuk, kemudian cairan, kemudian lemak setengah padat, kemudian kombinasi. Nah, kombinasi itu tidak menutup kemungkinan bahan serbuk, misalnya mau untuk talet, bahannya serbuk, yang ditimbang untuk menimbang cairannya ya pakai serbuk, tidak menggunakan vaselin, itu juga boleh. Caranya juga sama, serbuknya ditimbang dulu, kemudian dibuat cekungan, di dalam cekungan baru dipergunakan untuk menimbang cairan. Nah, untuk sementara belajar menimbangnya cukup ini dulu. Nanti karena ada beberapa bahan yang mungkin bahan oksidator termasuk bahan berbahaya, itu besok sekali sudah tatap muka. Ada beberapa alat yang belum sempat ditunjukkan, ini sekarang sudah ada, yaitu yang namanya, sekaligus saja ini, yang namanya ini kaca arloji. Kaca arloji ini 1 pasang, wadah dan tutup. Nah, ini dipergunakan untuk menimbang bahan berbahaya, atau katakanlah yang gampang oksidator. Oksidator itu adalah suatu bahan yang mudah membakar. Contohnya yodium, mungkin sudah sering dengar yodium. Itu menimbangnya menggunakan kaca arloji. Tapi bahan oksidator kadang-kadang ditimbang tanpa tutup boleh. Itu apabila bahan obatnya tidak menguap. Tapi kalau bahan obatnya mudah menguap, menimbangnya menggunakan kaca arloji pakai tutup. Jadi 1 pasang. Ini alat, menyambung alat yang terdahulu. Kemudian untuk alat yang selanjutnya yang sudah saya sebutkan, yaitu supositoria. Supositoria adalah alat pencetak supo. Pencetak supo itu adalah obat yang bentuknya seperti peluru, biasanya untuk orang sakit ambeien. Ini cetakannya seperti ini. Nah, ini nanti kalau ini dibuka, dikeluarkan, nanti bentuknya seperti peluru.
Ini pencetak supo. Kemudian satu lagi alat letaknya di dapur sana di belakang, karena ini penting, sangat penting, jadi harus tahu di sini. Ini yang namanya panci infus. Panci infus itu yang kemarin ada termometernya. Kalau bikin nanti diukur berapa suhunya, berapa derajat. Panci infus itu terdiri dari dua bagian, panci bawah dan panci atas. Nah, nanti kalau membuat infus, panci bawah ini diisi air, kemudian panci atas ini diisi daun-daunnya atau simplisia atau bahan obatnya dan air, baru ditutup. Terus dinaikkan di atas kompor, nanti suhunya diukur sampai 90 derajat, ditunggu 15 menit. Ini yang namanya panci infus. Kemudian yang sering sekali nanti digunakan, ini yang namanya butterbed. Jadi pemanasan dengan uap air mendidih. Jadi ini di dalam sini isinya adalah air. Diisi air, kemudian nanti kompor dinyalakan. Kemudian nanti kalau mau menguapkan bahan, contohnya cawan itu tadi, diletakkan di sini. Tutupnya ini dibuka, kemudian cawannya diletakkan di sini. Jadi ini untuk pemanasan, tidak di atas api bebas. Sementara Ibu ini demokan dari teori praktek 1 sampai dengan teori praktek 4. Kemudian untuk yang teori praktek 5 itu isinya sudah mengerjakan serbuk di dalam resep. Jadi nanti saya minta anak-anak mempelajari, bukan mempelajari dulu ya, mengamati dulu resepnya. Nanti bukunya insya Allah bisa diambil bersama-sama jas praktek. Kalau tidak keliru tanggal 9 saya siapkan, mudah-mudahan jadi. Baru nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara pembuatan resep tersebut. Jadi untuk sementara yang Ibu buat mungkin baru sampai dengan teori praktek 4. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sekali lagi saya ingatkan, habis ini nanti langsung hari berikutnya atau kapan kita lihat jadwalnya dulu, Zoom. Di situ anak-anakku sekalian harus sudah siap pertanyaan. Saya tidak menerangkan apa-apa, saya hanya akan menjawab beberapa pertanyaan dari anak-anakku semua, dari hal yang sekecil-kecilnya. Jadi jangan malu bertanya, jangan takut. Apa yang tidak diketahui tolong ditanyakan pada saat Zoom. Itu digunakan waktu itu sebaik-baiknya. Mungkin sementara sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.